Selamat datang kembali di video lecture Statistika Teknik Kimia dari program studi sarjana Teknik Kimia ITB. Kali ini saya membahas konsep distribusi cuplikan atau sampling distribution yang menjadi dasar teoretik bagi cabang ilmu statistika inferensial. Konsep distribusi cuplikan saya perkenalkan dengan contoh sederhana berikut. Andaikan kita melakukan survei besaran konsumsi listrik rumah tangga di lingkup kota Bandung, maka kita bisa mendefinisikan populasi sasarannya adalah seluruh keluarga warga kota Bandung. Karena terlalu mahal untuk melakukan sensus, maka diputuskan untuk melakukan pencuplikan atau sampling, di mana satu buah cuplikan ditetapkan berisi 10 keluarga dari setiap kelurahan, atau disimbolkan dengan N sama dengan 10. Jadi N adalah ukuran sampel. Kemudian kita hitung rata konsumsi listrik per keluarga untuk setiap cuplikan. Ingat, satu cuplikan beranggotakan 10 keluarga. Gambar di bawah mengilustrasikan proses pengambilan data cuplikan dan perhitungan rata cuplikan atau sample average atau sample mean. Nah, dengan adanya sejumlah 151 kelurahan di Kota Bandung, maka survei kita tentunya akan menghimpun 151 buah nilai rata cuplikan. Ingat kembali bahwa data pengukuran apapun dapat kita nyatakan sebagai distribusi frekuensi, termasuk 151 buah nilai rata cuplikan tadi. Distribusi frekuensi yang diperoleh dari himpunan rata cuplikan demikian dinamakan distribusi cuplikan rata atau sampling distribution of the mean. Kita dapat melakukan prosedur serupa untuk besaran penciri cuplikan apapun, misalnya distribusi cuplikan dari varians, distribusi cuplikan dari simpangan baku, dan sebagainya, bergantung dari kebutuhan Anda. Nah, gambar berikut merupakan ilustrasi konsep penyusunan distribusi cuplikan atau sampling distribution. Dalam hal ini adalah distribusi cuplikan rata. Dari populasi induk atau populasi asal, kita ambil sejumlah sampel, biasanya dengan ukuran sampel yang konstan. Setiap sampel kemudian kita hitung nilai ratanya. Ya, jadi Anda lihat di sini ada rata sampel 1, sampel 2, sampel 3, dan seterusnya sampai sampel ke 151. Kemudian, himpunan nilai-nilai rata cuplikan tadi kita nyatakan sebagai suatu distribusi frekuensi. Inilah yang disebut dengan distribusi cuplikan dari rata. Nah, perhatikan, seperti halnya distribusi frekuensi apapun yang sudah Anda pernah lihat, kita bisa mencari besaran-besaran penciri atau deskriptor dari distribusi cuplikan ini. Nah, apa makna dari besaran-besaran penciri distribusi cuplikan tadi? Pertanyaan tersebut mengantar kita pada salah satu teorema yang paling penting dalam ilmu statistika, yaitu teorema limit pusat atau central limit theorem. Tinjau distribusi populasi sembarang, ya bentuknya sembarang seperti digambarkan di sebelah kiri. Dari populasi, kemudian kita ambil sejumlah cukup banyak cuplikan dengan ukuran cuplikan konstan sebesar N. Ingat, bedakan antara ukuran cuplikan dengan jumlah cuplikan. Ya, sebagai contoh di dalam kasus kita, ukuran cuplikannya N sama dengan 10, jumlah cuplikannya adalah sama dengan jumlah kelurahan yaitu 151. Ya. Nilai-nilai rata cuplikan selanjutnya disusun menjadi distribusi cuplikan rata di sebelah kanan. Nah, bagaimana dengan besaran-besaran penciri distribusi cuplikan rata ini? Ternyata berbagai percobaan berskala besar maupun simulasi komputer yang telah dilakukan oleh para ahli menunjukkan bahwa seperti apapun bentuk distribusi induknya, ya, distribusi cuplikan rata akan mendekati bentuk distribusi normal. Semakin besar nilai N, semakin bentuk distribusi cuplikan yang mendekati distribusi normal. Dengan nilai rata yang mendekati rata populasi, mu. Dan nilai simpangan baku yang mendekati sigma dibagi akar N. Perhatikan baik-baik, mu dan sigma adalah besaran-besaran penciri populasi induk, bukan distribusi cuplikan. Ya. Mu adalah rata populasi dan sigma adalah simpangan baku populasi. Ya. Jadi artinya ada hubungan matematik yang jelas antara besaran-besaran penciri populasi yaitu mu dan sigma dengan penciri cuplikan. Atau dengan kata lain, cuplikan ternyata memang betul bisa mewakili populasi. Teorema bahwa cuplikan dapat mewakili populasi ini memiliki konsekuensi yang amat sangat mendalam
dalam pemanfaatan ilmu statistika. Ya, ambil contoh gambar-gambar yang saya cantumkan di sini. Ya. Bayangkan jika seandainya hubungan tadi tidak ada. Nah, bagaimana caranya kita bisa menarik kesimpulan yang berguna untuk mengelola pertanian kedelai yang begitu besarnya jika seandainya ternyata data hasil pencuplikan tanah yang sudah dilakukan dengan susah payah sama sekali tidak menggambarkan kelakuan seluruh lahan. Ya, maka tentu saja akan menjadi sangat susah bagi kita untuk mengambil keputusan secara benar. Di modul berikutnya, kita akan mempelajari inferensi statistik, yaitu cara-cara untuk mengambil kesimpulan tentang populasi berdasarkan cuplikan. Nah, saya tutup segmen video kali ini dengan kata-kata yang dikutip dari buku Small is Beautiful yang ditulis oleh Schumacher pada tahun 1973. Silakan Anda baca, Anda renungkan. Mudah-mudahan bisa lebih memotivasi Anda untuk belajar lebih lanjut ke modul berikutnya yang akan membahas statistika inferensial. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di video berikutnya.